Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Yang lebih menarik adalah Ye Chen dan Xiao Linghua melarikan diri dan postur kencing mereka masih seperti itu. Raja Suci Pemuja Bulan kembali untuk membunuh dan matanya merah karena menggertakkan giginya dan dia sama ganasnya dengan hantu. Dia bahkan tidak menyangka di medan bintang ini akan ada orang yang berani menyembah bulan. Melihat hal itu, para biksu yang masih menyembah bulan dan bintang di luar, mundur. Karena sifat memuja Moon Saint King, mereka masih tahu bahwa jika geng itu menjadi gila, itu akan menjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Saint King of the Moon Worship tidak punya waktu untuk memperhatikan orang-orang malas ini sebagai dewa dingin yang tenggelam dalam kehendak pemujaan bulan. Tentu saja, mereka tidak melihat gunung peri yang indah, tetapi reruntuhan yang berantakan, langit dan bumi penuh dengan darah, bulan dan bintang dicat merah, seperti neraka yang tak terbatas. Malu, sangat memalukan, dewa pemujaan bulan berdiri di bidang bintang ini selama puluhan ribu tahun, menderita kerugian yang begitu besar, harta yang terkumpul selama bertahun-tahun sebenarnya adalah kematian. Dia tidak perlu bertanya dan dia tahu kemana si pembunuh pergi karena banyak dari harta yang dicuri ditandai dengan jiwanya. Melihat para biksu yang menyembah sekte Dewa Bulan dalam pertempuran seperti itu, para biksu melihat dari mana-mana, wajah mereka pucat karena syok, dan mereka menggunakan semua kekuatan agama untuk membunuh. Itu dia, melihat ke belakang sejenak, Ye Chen memperluas tanahnya 1 inci seolah-olah dia melihat bulan yang menakutkan menyembah raja dan tentara yang menyembah bulan di langit berbintang. Kami sangat bertengkar sehingga medan bintang ini mungkin tidak damai di masa depan. Ye Chen menutup matanya, jika Moon Worship Cult yang marah tidak memukul mereka, dia pasti akan membuat marah makhluk yang tidak bersalah itu. Di depan mereka, lautan bintang yang cemerlang menyambut mereka dengan banjir dan cahaya peri yang tak ada habisnya. Ini adalah Laut Bintang Xuan Huang, dan langit dan alam menganggapnya sebagai daerah aliran sungai, karena di luar Laut Bintang ini adalah benua Xuan Huang, yang merupakan tanah suci para biksu, dan banyak mitos abadi telah ditulis tentangnya. Alasan mereka keluar adalah karena kapal perang kuno ini terlalu besar dan tinggi seperti gunung. Di bawah Kaisar Zun, jika Anda ingin melintasi lautan bintang ini, Anda hanya dapat mengandalkan kapal perang khusus. Lautan bintang ini bagus. Linghua kecil menatap lautan bintang dan tidak lupa mengulurkan cakar naga untuk mendapatkan sepotong air laut, tetapi bintang-bintang yang menyilaukan membanjiri jari-jarinya dengan suara air. Kamu sepertinya mengenal Singhai ini dengan baik. Ye Chen memandang Linghua kecil dengan penuh minat. Jika perahu itu tidak menyelamatkan siapapun, itu bertahan 800 tahun. Di Laut Bintang Xuan Huang ini, memang banyak bajak laut yang berspesialisasi dalam mencuri kapal dan umumnya dikenal sebagai bajak laut di dunia fana. Xiao Linghua melirik keempatnya, sampai jumpa jika kamu tidak benar. Kata Ye Chen melihat ke belakang untuk melihat ratusan kapal perang kuno langsung menuju ke arah mereka. Kapal perang itu memiliki ukuran berbeda, tetapi berbaris rapi. Kamu mempertahankan penghalang pertahanan dan aku menyerang formasi. Ye Chen pergi ke titik tertinggi kapal perang. Pergi. Linghua kecil juga melompat ke medan perang dan segera memuntahkan ratusan tas penyimpanan, masing-masing berisi batu sumber senilai puluhan juta. Jangan lupa untuk mengarahkan perahu, jangan tetap di tempatmu. Kata Ye Chen sambil mengeluarkan ratusan tas penyimpanan yang berisi puluhan juta batu sumber untuk bertahan dari serangan itu. Para penyembah bulan semua seperti orang gila dan ingin melarikan diri dari kapal perang dan bergegas ke masa lalu beberapa kali, tetapi karena kekuatan pengikat aneh Xuan Huang Singhai, mereka akhirnya dikendalikan oleh kapal perang masing-masing. Anda tahu bahwa kapal perang yang diserahkan Ye Chen dan Xiao Linghua dari Moon and Star Worship adalah level Saint Soldier. Itu adalah satu-satunya kapal perang kelas Saint Warrior yang disembah oleh Sekte Dewa Bulan. Itu kelas atas dan suspensi, kecepatan, pertahanan, dan serangan sangat sulit. Seperti yang kita bicarakan, ratusan kapal perang pemujaan Dewa Bulan berjarak kurang dari 50.000 meter dari Ye Chen dan kapal perang gemuruh lainnya, dan kecepatannya masih di puncaknya, dan menara juga mendapatkan kembali kekuatan maksimumnya. Tidak mungkin, hanya seinci ini. Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya, namun terlepas dari perincian ini, bahkan kapal perang kelas prajurit suci dapat naik hingga ketinggian 30.000 kaki. Kapal perang semi-Sein di sisi berlawanan dari bulan, jangkauan ajaran Tuhan lebih pendek di sini. Ye Chen memancarkan cahaya di matanya, berdiri tegak seperti gunung, berjuang untuk memobilisasi benteng, membidik kapal perang yang maju dan menembak mangga dewa petir yang pandai. Kultus Raja Sein Bulan yang berdiri di kapal perang tengah sangat marah dan meraung seperti anjing gila saat kapal perang Thunder berjarak kurang dari 1.000 meter, kekuatan benteng akan dihancurkan. Moon Saint King Chult masih meraung, secara pribadi menuju ke kapal, menyerbu ke depan,
dan ratusan kapal perang berbaris di belakangnya, menembak dewa yang berlari kencang, hanya ingin mengambil alih kapal dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi Lingua kecil bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, dan ketika pihak lain benar-benar ceroboh. Ye Chen menyerang benteng dan sebagian besar kapal perang yang lewat dipanggil satu persatu. Selain itu, mereka juga memiliki modal yang lebih kuat, atau batu awal. Adegan ilegal, semua orang tersenyum dan berkata, dengan terlalu banyak bersandar di depan gereja bulan, kapal itu menabrak saya dan saya tidak bisa mengangkat kepala. Lawannya adalah kapal perang kelas Saint Soldier, dan menghancurkan Moon Worship dalam hal kecepatan, pertahanan, dan serangan. Melihat bahwa Sekte Dewa Bulan menyembah mereka, mereka tidak dapat mengangkat kepala dan mundur begitu saja. Lingua kecil yang melolong, mengguncang bumi dengan kekuatan kultivasi yang dominan dan kekuatan jiwa naga. Lari kemana harus lari? Ye Chen terus mendorong menara dan dengan ganas membombardir kapal perang yang menyerang Sekte Dewa Bulan, menembak jatuh sejumlah dewa penghancur. Itu lebih besar dari kapal perang lain yang menyembah Dewa Bulan. Meski berlari kencang dan memiliki pertahanan yang kuat, tetap saja tidak bisa menahan bombardir Ye Chen. Berguncang dan hampir pecah beberapa kali. Siluet kru militer, di bawah level yang terlihat, bergetar menjadi potongan-potongan darah. Kultus Bulan Saint King meludahkan darah. Saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau kebencian. Raja Suci yang terkasih tidak pernah begitu keras kepala, berburu dan tidak mengejar, berkelahi dan berkelahi. Dia mengendalikan kapal dan yang bisa dia lakukan hanyalah membuka matanya. Salah satu kapal perangnya tenggelam berturut-turut. Hancurkan aku, Ye Chen, yang terlihat seperti binatang buas, langsung menumpuk jutaan batu sumber dengan raungan dan melepaskannya satu persatu. Kapal perang tiga dewa yang kuat yang menyembah Saint Moon King diledakkan dari awal hingga akhir. Lihatlah orang-orang di kapal perang lagi. Entah itu leluhur atau murid, mereka jatuh ke bintang saat kapal perang dihancurkan. Apakah itu leluhur atau murid, mana terikat dan mengapung di air? Para biksu yang melihat tampak tidak percaya. Ada Raja Suci yang terkasih. Saat itu, dia seperti orang yang memasuki sungai. Yang lebih konyol adalah dia tidak bisa berenang. Dia benar-benar seperti cacing tanah. Kepala keluarga, kapal perang yang menyembah Dewa Bulan bergegas membantu satu persatu. Jika Saint King tenggelam, itu tidak masuk akal. Tentu bukan hanya mereka yang terbang, ada juga kapal perang yang dipimpin oleh Xiao Linghua dan Ye Chen. Sekarang, ketika Raja Suci Pemujaan Bulan jatuh ke dalam air dan mananya tertahan, itu seperti orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Bagaimana mungkin Ye Chen dan Xiao Linghua dengan mudah melepaskan kesempatan emas seperti itu? Para penonton terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak melihat rencana Ye Chen? Tujuannya adalah untuk membunuh Raja Suci dengan paksa. Tolong aku, teriak Raja Bulan Suci. Dia benar-benar tidak bisa berenang. Dia mengambil lebih dari seteguk air bintang, seperti orang yang tenggelam, berdenyut di lautan bintang. Raja Suci yang agung menghilang pada saat itu. Ayo cepat, mata Moon Saint Lord God yang disembah berwarna merah darah dan mendesis keras. Jika leluhur begitu hancur, itu akan menjadi pukulan besar bagi gereja penyembahan Dewa Bulan. Ini akan sulit. Ayo cepat. Ye Chen juga mendesis saat benteng kekaisaran membombardir lautan bintang, membuat suara Lingua kecil pada saat bersamaan. Kekuatan hidup dan darah Lingua kecil naik, dan ketika ditumpuk ke batu sumber, itu juga diisi dengan darah Tyrannosaurus Rex, sampai ekstrim. Ye Chen, batu darah binatang buas, menahan burung lingkaran penyerang di puncaknya sepanjang waktu, dan cahaya suci yang mengikuti cahaya melemparkan bintang-bintang ke lautan ombak. Nenekmu, bisakah kamu menjangkau dan bertarung lagi? Lingua kecil, yang bertanggung jawab atas peron, mau tidak mau berteriak. Meskipun Ye Chen menembak banyak dewa, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan penyembah bulan. Ketika kamu setidaknya berjarak 23.000 meter dari satu sama lain, kamu ingin memukul seseorang di lautan bintang yang luas, apakah kamu pikir kamu sedang bermain? Ye Chen tidak terlalu marah, dan Saint King of Moon Worship adalah seorang pria, tidak lain adalah kapal perang ini. Ini sukses besar dan kalau tidak dia akan memukulnya. Ye Chen menyerahkan suara itu kepada Lingua kecil, dan dia tidak lupa memberikan bidak bintang itu untuk terakhir kalinya. Oposisi memiliki banyak orang dan perahu, dan jika mereka terus seperti ini, mereka mungkin akan dibombardir sampai mati. Ratusan kapal perang berkekuatan penuh yang tersisa langsung menuju Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen juga tidak menganggur, memegang batu sumber untuk uang yang tidak pantas, membakar tumpukan dan tumpukan. Kapal paling marah mengejar, bertabrakan dengan kapal yang tidak turun dan tidak turun, masih bertabrakan penyembahan bulan tidak bisa mengangkatnya, kepala orang-orang yang menyembah Dewa Bulan dan mengajar kapal itu seperti orang gila. Saat mereka bisa menyerah, satu kapal ditenggelamkan dan kapal lainnya segera dibuat. Begitu mereka mengejar, mereka langsung menembak,
mana yang membidik tapi tidak membidik menutupi serangan itu. Ini adalah kapal perang kelas Saint Soldier atau akan dibom berkeping-keping. Seseorang menghela nafas, dan batu pegas, tidak bisakah itu digunakan? Melihat pemujaan Sekte Dewa Bulan, bukankah sudah berakhir, jika kamu tidak terburu-buru ke benua yang dalam, kamu tidak akan pernah mati. Saya tidak pernah dibom sampai mati oleh para dewa, dan kebanyakan dari mereka telah tenggelam. Banyak orang memandangi lautan bintang. Orang-orang yang menyembah Dewa Bulan menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak pernah menemukan dewa pemujaan itu. Hei, aku sangat panas. Lingua kecil berhenti, tidak lagi menahan kapal, langsung melompat ke benteng tempat Ye Chen berada, dan berteriak, pergi, ubah aku, boom, sial. Lihat ini, Lingua kecil lebih gila dari Ye Chen, terlalu malas untuk membidik. Tumpukan dan tumpukan batu sumber terbuang sia-sia. Benteng, dia kaget karena dia melepaskan serangan defensif. Kapal perang itu adalah lautan yang mengamuk yang tidak mengenai Xuan Huang Xinghai. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan mengemudikan kapal ini masih bagus dan posisinya lebih nakal daripada Lingua kecil. Kemampuan untuk menghindari serangan tidak sepenuhnya tertutup. Para dewa menyapu lambung kapal dan menembak melewatinya. Membersihkan nebula bintang, saya melihat sebuah kapal perang kuno, jumlahnya ratusan, setiap kapal perang memiliki bendera pertempuran, dan setiap bendera pertempuran menggambarkan bulan sabit yang buram. Namaku, ada apa? Lingua kecil, yang masih mempermainkan pengeboman benteng Yudong, juga memperhatikan anomali di depannya, mengapa ada begitu banyak kapal perang yang menyembah Dewa Bulan. Sepertinya menyembah Sekte Dewa Bulan tidak sebodoh itu. Ye Chen mengerutkan kening. Aku tahu kita tidak bisa ditangkap, jadi dia mengirim kapal perang lebih awal ke belakang botol yang mengapitnya bola-balik. Dibandingkan dengan mereka, Moon Worship Lord yang masih mengejar di belakangnya tersenyum gelap, meraung seperti anjing gila, seperti yang diharapkan Ye Chen, ketika mereka pergi ke laut untuk berburu, mereka mengirim kapal perang berputar-putar. Menurut perintah Guru Pemujaan Bulan, lebih dari 600 kapal perang bergegas masuk sebelum dan sesudah gereja Pemujaan Bulan. Ada lebih dari 600 kapal perang sebelum dan sesudah Pemujaan Dewa Bulan. Bahkan kapal perang kelas Saint Soldier mereka tidak dapat menahan pertempuran ini. Ye Chen dan kapal perang mereka dikelilingi oleh lautan bintang seluas 80.000 meter persegi. Apa yang harus saya lakukan? Lingua kecil kedinginan, aku tidak ingin mati di lautan bintang yang tidak berarti ini. Dipahami, Lingua kecil segera memutar turret dan membidik kapal perang yang sedang berlari kencang itu. Melihat Ye Chen bergegas maju di kapal perang lawan, para tetua dari Sekte Dewa Bulan mengayunkan pedang mereka dan menunjuk ke tempat itu. Dewa pemakan bulan yang mengejarnya juga mengayunkan pedangnya dan mengirim ratusan kapal perang untuk berpacu. Segera, menara berbentuk lebih dari 600 kapal perang sebelum dan sesudah Dewa Bulan membungkuk di depan Ye Chen dan yang lainnya, memancarkan kemuliaan ilahi yang tak tertandingi, masing-masing dengan kekuatan supernatural yang menghancurkan. Meskipun jangkauan kapal perang kelas semu ini terbatas, lautan Xuan Huang Xinghai melesat ke langit. Ye Chen langsung diabaikan, kapal menembus lapisan gelombang turbulen, dan targetnya adalah Tenggara. Jarak tembak tercapai dan kultus Dewa Bulan menjadi gila, mendorong burung itu dan tidak menggunakan batu sumber mereka untuk menghasilkan uang. Jiuk Xiao terguncang oleh badai, meskipun Ye Chen bertanggung jawab atas keterampilan dan kekuatan kapal perang masih terus-menerus rusak, berguncang dari sisi ke sisi, mantra pelindung yang kuat menjadi rentan di bawah pengeboman kelompok ini. Kali ini, karena berkah darah yang dia terima di kapal perang, dia memuntahkan darah, sehingga setiap kali dia diserang, tubuh sucinya akan terbelah dan sebagian dari darah suci emas akan tumpah. Berdiri kokoh, Ye Chen menghela nafas, darahnya naik, wajahnya marah, dia membakar hampir 1 juta batu sumber dan memaksa kapal perang dengan sekuat tenaga. Di bawah perhatian semua orang, kapal perang yang disembah dari Sekte Dewa Bulan mogok di Tenggara. Tentu saja, ini belum berakhir, Ye Chen masih bertanggung jawab atas kapal-kapal yang bertabrakan di jalan. Kapal perang kelas Saint Soldier memang kuat, ibadah meskipun ada banyak kapal perang Lunacul, mereka berada di bawah level Saint Soldier dan akan dihancurkan. Jika bukan karena tubuh tirani dia dan Lingua kecil, kebanyakan dari mereka akan mati. Dia sebenarnya ditumpuk dengan jutaan batu sumber, dan formasi menara mati satu persatu. Ini adalah gambar yang sangat besar, sebuah kapal perang melarikan diri di depan, di belakang lebih dari 600 kapal perang saling mengejar, kedua belah pihak saling mengejar, membuat lautan bintang menjadi tempat yang kacau balau. Kecepatan kapal perang kelas Saint Soldier jauh lebih tinggi daripada kapal perang kelas kuasa Saint Soldier, dan celah antara kapal perang di kedua sisi dengan cepat terbuka. Jadi pertempuran kembali ke awal, Ye Chen dan yang lainnya dapat saling meledakkan sementara kapal perang penyembahan bulan terlempar dengan kecepatan penuh karena jangkauannya, tetapi tidak ada tembakan yang mengenai lawan.
Dia telah dipukul berkali-kali sebelumnya dan kapal perang mereka hampir hancur oleh gelombang kejut. Pelan-pelan, tadi pertarungan yang bagus. Melihat kecepatan kapal perang di luar area penempatan senjata, Lingbab kecil mau tidak mau mengutuk dan sepertinya ingin Mo Zujin membunuhnya. Itu membosankan. Xiao Linghua mendengus dan akhirnya menembak sebelum melompat dari medan perang. Karena kurangnya kecintaan pada pertempuran, kecepatan kapal perang sangat cepat, dan jarak antara kedua belah pihak meningkat lagi. Saint Lord of Moon Worship memuntahkan darah, matanya merah darah, hati dan kandung empedunya pecah. Saya tidak tahu apakah dia terluka atau marah. Malu, malu di langit, mencuri rumah, menjarah harta, membombardir leluhur, dan lebih dari 600 kapal perang menyembah Dewa Bulan untuk mengejar dan membunuh mereka, semuanya mengepung lawan, tetapi masih lolos. Kultus Sekte Dewa Bulan tidak kehilangan orang yang begitu hebat sejak awal sekte. Ikuti saya. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya, dan bulan yang menyembah dewa berdiri di haluan perahu dan melolong seperti anjing gila. Ye Chen tidak mendengar ini, masih mengendarai perahu, meninggalkan kapal perang Moon God Jewel. Namun, mereka terus meremehkan pengabdian Sekte Dewa Bulan untuk beribadah. Meskipun kecepatan mereka tidak sebagus level Saint Soldier, mereka terus mengejar mereka seumur hidup. Mereka tidak akan menyerah jika mereka tidak membunuh dua pelacur posisi. Tidak biasa, melihat Ye Chen dan yang lainnya pergi, para penonton tersenyum lagi dan mendecakkan lidah mereka. Drama hari ini sangat indah, Ye Chen dan yang lainnya membiarkan semua orang di aula mengerti apa artinya menghancurkan langit. Melihat hal tersebut, banyak orang yang melaut, dan tidak ada yang bergegas untuk melihat tontonan tersebut. Bahkan kapal perang yang menyembah kultus Dewa Bulan tidak dapat menjangkau kedua binatang ini, dan perahu mereka bahkan lebih buruk. Tidak mengejar, bayangan menghilang dan kutukan berlanjut. Itu datang dari arah kapal perang yang menyembah Dewa Bulan. Jalannya adalah lautan bintang yang bagus. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan, mereka berlumuran darah dan laut menjadi bingung. Meski penonton mundur, pertunjukan tidak berakhir, Sekte Dewa Bulan disembah dan terus bertahan dari pengejaran. Karena Ye Chen dan yang lainnya hendak pergi ke benua Xuan Huang, mereka mengantar mereka ke benua Xuan Huang. Begitu mereka sampai di sana, setidaknya Istana Taiking membantu mengejar dan membunuh mereka. Jika mereka tidak menghancurkan kedua pelacur itu, bagaimana mereka bisa membunuh mereka? Lautan bintang yang luar biasa, ombaknya luar biasa, dan kapal perang bergemuruh seperti aliran cahaya. Linghua kecil yang memperbaiki kapal perang, memanjat menara lagi, mengumpulkan pandangannya, melihat ke belakang, kemanapun mereka melihat, tidak ada lagi kapal perang yang terlihat menyembah bulan, ada yang hanya gelombang badai. Pada saat ini, dia menghela nafas pelan, seperti anjing serigala yang berjongkok sepenuhnya di medan perang, meskipun itu adalah reinkarnasi, itu tetap tidak mengubah substansi yang rusak dari kehidupan sebelumnya, sumber batu kunyah dukun. Apa yang kamu khawatirkan? Bajingan ini tidak bisa menangkap kita. Xiao Linghua melirik Ye Chen. Hai, Ye Chen tidak peduli dengan barangnya, sebaliknya dia menggunakan teknik rahasia untuk memperbaiki arah kapal perang. Linghua kecil memandangnya dan tidak berkata apa-apa, mengetahui apa yang dilakukan Ye Chen kali ini, Xuan Huang Xinghai berbahaya, dan ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui, dan terlalu sombong memprovokasi bajak laut yang kuat. Juga, kapal itu jauh lebih tenang, Ye Chen bermeditasi dengan menyilangkan kaki dan Linghua kecil tertidur. Itu semua karena laut bintang Xuan Huang ini, yang tidak biasa dalam cakupannya. Kapal perang kelas prajurit suci ini telah menjadi gila selama 9 hari, tetapi belum berlayar ke pantai seberang, dan tidak ada tanda-tanda dari pantai seberang. Kamu pasti pernah mendengar tentang Kaisar Suangu. Linghua kecil memasukkan batu pegas yang berkilauan ke dalam mulutnya. Aku mendengarnya. Ye Chen segera mengangguk, matanya masih menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi. Kaisar Suangu, salah satu kaisar umat manusia yang paling hebat, bertarung sendirian melawan 6 kaisar alam iblis, dan 1 orang terjebak di depan 8 gerbang surga. 100 tahun, Linghua kecil melirik Ye Chen, kombinasi dari orang suci kuno dan tubuh Taois tidak ada bandingannya. Ye Chen menatap Linghua pelayan kecil berjubah putih, apa hubungan antara Xuan Huang Xinghai ini dan Kaisar Agung Suangu? Little Linghua terus berkata, wajahnya penuh kekaguman, itu adalah rasa hormat Raja Tiranosaur kepada Kaisar manusia, ketika lautan pilnya sendiri mengubah lautan bintang di sekitar benua Xuan Huang. Itu adalah penghalang besar melawan para dewa, haruskah untuk menjadi upaya terakhir yang diciptakan oleh Kaisar Agung Suangu Heaven dan di daerah untuk melindungi penduduk umum di daerah tersebut selama beberapa generasi. Karena biksu, mana? Little Linghua melanjutkan, ini adalah rahasia keabadian, sedikit orang yang tahu, jika bukan untuk ingatan, maka saya tidak tahu. Hah, Ye Chen, yang hendak berlayar menuju kapal perang kekaisaran, mau tidak mau mengeluarkan suara lembut. Dimiliki oleh bajak laut, hah.
Ye Chen, yang hendak berlayar menuju kapal perang kekaisaran, mau tidak mau mengeluarkan suara lembut. Matanya seperti lentera, dan matanya menyipit saat dia melihat kapal perang kuno di tengah sisi yang berlawanan. Kapal itu sepertinya bisa melihat dua sosok berdiri di haluan kapal 10.000 kaki di atas lautan. Mereka adalah dua lelaki tua, sangat murahan dan tidak penting, yang satu mengorek lubang hidung, yang lain di telinga, dan mereka mencakar agak keras, berhenti dan berteriak sesekali. 3 tautan kuno, Tao tanpa batas. Mata Ye Chen langsung berbinar. Setelah beberapa perhitungan, dia cukup yakin bahwa keduanya adalah orang yang bereinkarnasi dan dua orang yang relatif terkenal yang zaman kunonya tidak rendah. Tiba-tiba, pikirannya mulai kesurupan lagi, atau ketika dia melihat orang yang bereinkarnasi, dia tidak bisa tidak mengingat kehidupan mereka sebelumnya, sebagai dua hal yang berlawanan. Dia masih ingat bahwa itu masih segar. Ledakan. Saat dia kesurupan, benteng itu meledakkan kapal perang dengan jalan kuno dan Wuya Tao di seberang, dan dia masih bisa melihat mereka berdua jatuh ke bintang. Ye Chen segera bangun, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia berteriak, "Siapa yang membuatmu menembak? Ada apa? Apakah ada masalah?" Posting saja satu gambar dari atas. Lingua kecil tertegun sejenak. Tak perlu dikatakan, wanita jalan itu baru saja menenggelamkan 3 mata rantai kuno dan kapal perang Wuya Tao. Orang yang bereinkarnasi, ini adalah orang yang bereinkarnasi milik nenekmu. Ye Chen mengutuk, mengangkat kakinya untuk mendukung formasi kapal, dan membakar batu awal dengan panik. Karena itu, darah suci naik dan kapal terbang ke lautan bintang dan akhirnya bertemu dengan dua orang yang bereinkarnasi. Jika tenggelam, maka omong kosong. Saya mendengar Ye Chen mengatakan bahwa lingua kecil tampak luar biasa, tetapi mendominasi dan menghancurkan kapal perang melawan lawan. Siapa sangka jembatan ini ada. Kebetulan sekali, sayangnya itu memalukan. Melihat dari sisi lain, puluhan kapal perang berhenti berturut-turut, dan semua orang melihat ke arah itu dengan ketakutan. Tahukah Anda, kapal yang tenggelam adalah kapal utama mereka adalah kapal kelas semu yang dapat meledakkan kapal perang kelas semu dengan satu tembakan dan menggunakan pantat untuk mengetahui bahwa kapal perang lawan adalah kelas yang cerdas. Sebuah kesalahan besar. Wajah lebih dari 10 orang di kapal perang memucat. Rupanya, kapal perang musuh bukanlah kekaisaran seperti yang terlihat, melainkan sebuah kapal level Saint Soldier. Jika Anda tahu kapal lawan Anda adalah level Saint Soldier, orang bodoh akan datang dan merampok mereka. Cepat, selamatkan orang-orang. Satu saat terkejut, satu saat panik. Ya, orang-orang di kapal yang tenggelam masih mengambang di bintang-bintang sekarang. Tak satu pun dari mereka yang dibom sampai mati, tetapi sebagian besar akhirnya tenggelam. Segera kapal itu terbalik dan jaring ikan yang dibuat khusus digunakan untuk menyelamatkan mereka yang jatuh ke air. Adapun puluhan kapal perang yang tersisa, mereka berbaris dan diblokir di depan, semuanya menghidupkan kembali pasukan formasi untuk menghentikan kapal perang guntur yang terbang untuk mengulur waktu untuk menyelamatkan orang-orang. Untuk mengatakan bahwa orang-orang ini juga dianggap setia. Sekarang mereka adalah musuh. Alih-alih melarikan diri, mereka mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang yang tenggelam, sehingga mereka tidak ragu untuk menghadapi level Saint Soldier. Pulang, cepat kembali. Dari belakang, jalan lama dan Wuya Dao yang jatuh ke air semuanya diambil kembali, dan selusin kapal perang segera berbalik, dan kecepatan pelarian mereka benar-benar tidak normal. Itu benar-benar hantu. Wuya Taois dan Bu Santong meludah keluar dari laut dan berteriak pada saat yang sama, merampok mereka selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat yang tidak tahu malu, mereka pasti prajurit suci. Hah, kedua pria itu mengutuk dan bersorak, tetapi tiba-tiba mereka melihat lautan badai di depan mereka. Istana Taiping, melihat bendera pertempuran Hulian di 30 kapal perang di seberangnya, ketiga mata rantai kuno itu gemetar ketakutan seolah-olah mereka telah melewati bendera pertempuran dan mengenali kekuatannya. Yang Xuan, Gu Zhen, buat orang tua itu mudah ditemukan. Saat keduanya berbicara, tawa samar terdengar dari kapal perang yang berlawanan dari Istana Taiping. Saya benar-benar berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika saya melarikan diri dari sini. Yin Zong, kamu anjing terkutuk. Bu Santong dan Taois Wuya berteriak satu demi satu, lalu berbalik dan selusin kapal perang menciptakan aliran yang sangat besar. Sementara kedua belah pihak bertahan dan melarikan diri, Ye Chen dan yang lainnya tiba di perahu sambil menatap kosong. Di kapal perang Istana Taiping adalah orang yang bereinkarnasi dari Dacu. Xiao Linghua melirik Ye Chen. Segera, lautan bintang itu menjadi hidup, 3 liga kuno di depan dan kapal perang besar lainnya dari Istana Taiping di belakang sangat kuat, dan akhirnya Ye Chen dan Xiao Linghua juga mengejar mereka. Itu adalah kapal perang Istana Taiping yang mengejar dan membunuh 3 mata rantai kuno, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Di depan, Yin Zong mendengar suara,
tiba-tiba menoleh dan melihat melewati kapal perang yang bergemuruh dengan cepat. Bagaimana mungkin kapal perang kekaisaran menghantam kelas Saint Warrior dengan satu tembakan? Yin Zong menjadi marah, dan suaranya mengguncang lautan bintang. Saya Istana Taikang, apakah Anda menunggu kematian? Kapal perang Istana Taikang ditabrak oleh tanaman padi, dan kedua kargo dikejutkan oleh operasi tersebut. Jadi dia mengejar tiga mata rantai kuno dan kapal perang Istana Taikang Taoist Wuya atas perintah Yin Zong, berhenti lurus dan membelokkan benteng bersama-sama, menargetkan kapal perang guntur Ye Chen Yudong. Tentu saja, kapal perang mereka adalah kelas kuasa Sage, dengan jangkauan terbatas, mereka tidak bisa mengenai kapal perang Ye Chen dan Thunder. Orang tua itu membaca, pemilik kapal perang kelas prajurit suci juga merupakan musuh Istana Taikang. Bu Santong berkata dengan ekspresi serius, saya bertemu secara kebetulan, tapi saya baru saja bertemu. 30 kapal perang kelas Sengbing Istana Taikang ditabrak oleh kapal perang, tidak dapat mengangkat kepala. Kapal perang kelas Saint Soldier tidak mampu membeli ini, jadi ini adalah kebijakan terbaik. Melihat tiga mata rantai kuno dan lainnya, Ye Chen muncul, masih berdiri di Istana Taikang, dengan nafas yang hampir tidak beraturan. Kami membantu Anda, kalian berdua sangat baik, dan kamu mengambilnya. Jangan hadapi, segera, Ye Chen akan dikejar oleh kapal, dan orang yang bereinkarnasi yang akhirnya ditemukan, tidak dapat lolos. Suan Huang Xinghai begitu besar, begitu tidak ada bayangan, entah hari apa yang akan ditemukan. Namun, dia ingin pergi, tetapi istananya terlalu kuat, mengira mereka akan melarikan diri. Segerombolan kapal perang mengerumuni, satu lebih ganas dari yang lain, seperti darah ayam. Hai, Ye Chen dan Xiao Linghua juga marah, dan kembali melakukannya. Aku ingin menyelamatkanmu, tapi aku ingin mencari kesenangan. Jika itu masalahnya, aku tidak membutuhkannya hari ini. Kembali. Lautan bintang ini, karena serangan baliknya, tiba-tiba bergolak, dan ombaknya lebih tinggi dari satu lapisan. Pertarungan antara kedua pihak sedang berlangsung, dan pemandangannya sangat megah. Perlu disebutkan bahwa meskipun ada banyak kapal perang di Istana Taikang, mereka tidak dapat mengangkat kepala. 30 kapal perang tenggelam lebih dari setengahnya, dan 35 kapal cacat. Kehilangan efektivitas tempur, berhenti. Teriakan kemarahan bergema melalui bintang-bintang, dengan wajah galak, yang pertama berlayar keluar dari medan perang, dan baru sekarang dia mengerti bahwa lawan berada di level Emperor Realm, jelas level Saint Soldier. Kapal perang kelas Saint Soldier begitu ganas. Jika terus berperang, seluruh pasukan harus dimusnahkan. Pada saat ini, dia sedikit menyesal. Dia menyesal tidak menghentikan lawannya, sehingga dia menderita kerugian besar. Ini adalah akhir dari usaha sendiri. Jika dia kembali kali ini, dia mungkin akan dihukum. Berhenti, para pemimpin telah pergi. Kapal perang Istana Taikang yang tersisa tidak berani menyukai pertempuran itu. Mereka membalikkan busur mereka satu persatu untuk melarikan diri. Mereka marah dan tertegun pada saat bersamaan. Mereka tidak tahu mengapa Ye Chen menyerang mereka. Datang lagi, Ye Chen dan Xiao Linghua memarahi, tetapi mereka tidak mengejar. Sebaliknya mereka memutar haluan kapal dan langsung menuju ke arah di mana Ti Kuno dan Wu Ya Tao melarikan diri. Pengejarannya lambat, dan 8 prestasi hilang. Anak, jika Anda perhatikan lebih dekat, ini adalah kapal perang dari 3 Tautan Kuno dan Wu Ya Tao. Di sisi lain mereka adalah kapal perang yang menjulang tinggi, megah, penuh dengan emas yang bersinar, dan setiap benang menanggung tekanan dari pasukan yang bijak, dan laut bergolak. Ye Chen dan Xiao Linghua berdiri di kapal perang dan menatap Gu Santong dan Wu Ya Dao Ren dengan wajah hitam. Melihat ini, kedua adik laki-lakinya mengubah warna kulit mereka dan berpikir bahwa Ye Chen menyiksa Gu Santong dan Wu Ya Tao sampai mati, dan sebagai adik laki-laki, kebanyakan dari mereka tidak lolos dari nasib kematian yang mengerikan. Linghua kecil juga melompat dari medan perang dan mengeluarkan batu awal, saya mengunyah dengan berirama. Keduanya mengangkat wajah tua mereka dan mata tua berlumpur, menatap Ye Chen dengan bingung. Memang ada reinkarnasi di dunia ini. Tao Kuno Santong dan Wu Ya menangis, tua dan penuh air mata, dan mereka semua menangis. Itu adalah senjata ajaib Tao dari 3 mata rantai kuno dan Wu Ya. Gu Santong dan Pendeta Wu Ya membawa mereka satu persatu, memegang tentara dewa yang menangis di mata mereka dan melihat sisa-sisa kehidupan mereka sebelumnya. Bahkan jika itu hanya senjata, mereka merasa ramah setelah menerima para dewa. Mereka berdua menyeka air mata mereka dan menatap Ye Chen dengan penuh harap. Linghua kecil berkata sambil mengunyah batu pegas, menyela pikiran samar dan seperti kesurupan dari Taois kuno Santong dan Wu Ya. Namun, melihat Linghua kecil mengunyah batu musim semi, mereka tenggelam dalam kenangan. Kemudian, saya melihat Gu Santong dan Wu Ya Daois menyingsingkan lengan baju mereka, dan wajah tua itu hitam seperti batu bara dan memukul Linghua kecil. Kekuatan mereka tidak lemah, tetapi Linghua kecil bukanlah seorang vegetarian, dan mereka berada di hidung kapal.
Akhir-akhir ini mereka mengejar dan melarikan diri, yang sangat menarik. Mereka bertiga duduk di haluan kapal, semua silinder di tangan, dan melihat ke ether, tampaknya melihat berlalunya tahun tanpa akhir. Dalam adegan seperti itu, adik laki-laki dari tiga mata rantai kuno dan Taois Wuya yang menonton bingung dan tidak tahu apa yang mereka lakukan, menangis dan tertawa sebentar, bahkan berkelahi dengan sangat harmonis. Tiga mata rantai kuno juga berdiri, mengarahkan pandangan mereka dan melihat ke kejauhan. Ketika mereka melihat bendera pertempuran Huli berkibar di kapal perang, wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi jelek. Ini adalah kapal perang Istana Taeking, dan pertempurannya tidak kecil. Kamu datang ke sini dengan kecepatan yang sama. Gu Santong dan Taois Wuya menyapa adik laki-laki mereka. Meski orang ragu-ragu, gerakan mereka tidak lambat, mereka masuk ke perahu satu persatu dan sangat cepat. Tak lama setelah mereka pergi, kapal perang Istana Taeking tiba. Melihat lusinan kapal perang yang dihancurkan oleh Gu Santong dan Wuya Daoren, Yin Zong mengambil perintah, ratusan kapal perang berbaris dan dengan sangat cepat langsung menuju ke sisi lain. Dia pertama kali melihat ke belakang, lalu melihat ketiga mata rantai kuno dan lainnya, sepertinya kamu telah merampok kapal perang Istana Taeking. Omong kosong, Pendeta Tao Wuya segera mengutuk, jika bukan karena mereka, kita tidak akan menjadi bajak laut. Aku menunggu, mereka semua milik benua Xuan Huang. Saluran Bu Santong mengungkapkan kebenaran, hanya karena memprovokasi Istana Taeking dan didorong sampai mati, saya bersembunyi di Xuan Huang Xinghai dan menjadi bajak laut yang enggan. Saya tidak pernah menyangka Istana Taeking akan berakhir di Xuan Huang Xinghai. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah bersembunyi di pulau kecil ini, dan setelah pencarian yang tak terhitung jumlahnya di Istana Taeking, saya belum dapat menemukannya. Darah Tyrannosaurus kemudian naik, melilit dirinya sendiri di batu sumber yang terbakar dan mendorong kapal perang hingga maksimal. Membuat darah naik dari Little Lingua, Santong Tao dan Wuya kuno terkejut, naga ini sama sekali tidak lemah, naga kuno Taiksu, keduanya sama. Ye Chen menuangkan anggur terakhir ke dalam toples dan mulai meregangkan tubuhnya dengan kasar, dan Qi yang agung serta darah dari tubuh suci mengalir keluar. Hal yang sama berlaku untuk adik laki-laki mereka, meskipun saya tidak tahu mengapa darah Ye Chen sangat berkibar. Tapi ketahuilah bahwa garis keturunan Ye Chen benar-benar dominan, setidaknya lebih lemah dari naga kapal perang. Ye Chen selalu sangat rajin dan tidak pernah kekurangan pil keluarganya, Holy Pisiki, dan darah. Lingua kecil tidak menganggur dan mengorbankan seutas darah naga yang berhubungan dengan asal-usul tubuh suci Ye Chen. Bersama-sama, menggunakan kekuatan gabungan dari keduanya untuk memurnikan darah, pasti ada efek yang tak terduga. Setelah menyerahkan darah Tyrannosaurus Rex, Lingua kecil berkonsentrasi untuk mengemudikan kapal, dan kapal perang besar itu melaju kencang. Menengok ke belakang, kapal perang Istana Taeking juga melaju kencang, mengejar nyawa mereka, tetapi keterampilan perahu mereka lebih lemah daripada Lingua kecil. Seberapa jauh dari pulau itu? Ye Chen melirik ke alun-alun dan melihat kaus kuno. Saya mengarahkan kapalnya, tidak mudah ditemukan. Gu Santong melangkah ke dalam formasi kapal dan dengan sengaja melemparkan anak roh kecil itu ke bawah, tidak pernah mengarungi kapal perang kelas prajurit suci. Kembali ke rumah, tiga Leng kuno memimpin sebuah kapal perang, dan keterampilan perahunya juga bagus, karena selama Anda terbang di Soaring. Setelah kembali ke rumah, adik dari Gu Santong dan Wuya Daoren tertawa terbahak-bahak. Kali ini mereka keluar sepenuhnya terus berubah. Setelah 2 perjalanan ke Gui Menguan, saya masih sedikit takut sekarang memikirkannya. Jalur selanjutnya jauh lebih tenang dan kapal perang berlayar tanpa ampun di lautan bintang. Ye Chen dan Xiao Lingua melihat ke arah jalan kuno, melihat, menggosok mata mereka lagi, dan setelah menggosok, pergi untuk menjaganya. Lalu pulau di mulutmu, Ye Chen dan yang lainnya melihat kedua mata rantai-rantai kuno. Sekarang kami tahu mengapa Istana Taeking tidak dapat menemukanmu. Ye Chen dan Xiao Lingua tersenyum, Xuan Huang Xinghai begitu besar, ini pulau yang sangat kecil sehingga aneh untuk ditemukan. Sementara keduanya tersenyum, Gu Santong dan Taois Wuya berteriak satu demi satu karena kaget karena Ye Chen dan Xiao Lingua hampir buang air kecil. Di depan Anda adalah ruang yang sangat besar dengan radius 100.000 meter, pohon-pohon tua, aliran sungai yang menggelegak, hujan dan kabut, kekuatan spiritual berlimpah, tenang dan damai, seperti surga di masa-masa sulit. Ye Chen menyentuh dagunya, mata perinya terbuka, dan dia menjelajahi dunia luar yang luas, menemukan banyak batasan tersembunyi yang dipenuhi dengan kekuatan kuno. Dari dunia luar ini kamu bisa melihat lautan bintang di luar, tapi kamu tidak bisa melihat ke dalam. Ye Chen memandang dunia luar dan dengan jelas melihat lautan bintang yang luas. Ada teknik rahasia yang kuat untuk menutupi kemungkinan, halaman 71 lebih besar dari. Tapi jika aku keluar kali ini, aku akan merindukan buku lamaku. Gu Santong menatap Ye Chen dan Xiao Lingua dengan wajah hitam,
kalian berdua baru saja membombardir selusin kapal perang. Anak-anak mengangkat wajah kecil mereka satu persatu dan melihat ke atas dengan mata besar yang menunjukkan kepolosan dan kemuliaan mereka. Bu Santong dan Tao Huya kaget, dan adik laki-laki mereka atau semua orang yang hadir juga kaget. Belum berakhir, bayi roh kecil itu juga mengeluarkan ratusan tas penyimpanan, yang sebagian besar adalah rumput roh dan pohon buah roh, yang juga saling terhubung, menanam seluruh dunia kecil seperti biasa di tepi laut. Dengan harta yang begitu besar, keluarga mereka tidak lagi harus melakukan penjarahan atau mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka. Kalian berdua merampok kuil mana suci ini. Bu Santong dan yang lainnya menamparkan wajah mereka, menatap Ye Chen dan Xiao Linghua seperti monster, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah kembali. Sungguh tempat yang suci, senang pergi menyembah gereja Dewa Bulan dan mengambil beberapa. Linghua kecil menggertakkan giginya, untung kita marah hari itu. Dengan kekayaan ini, siapa yang tidak punya apa-apa untuk keluar dan mencari kesenangan? Bu Santong dan yang lainnya tersenyum. Saat malam tiba, dunia luar terdiam sampai Bu Santong dan yang lainnya menundukkan kepala untuk tidur. Ye Chen berdiri, meninggalkan api abadi, guntur surgawi, dan asal tubuh suci untuk membersihkan darah manusia yang tertidur, tetapi dia berkeliaran menunggu fajar, mencari manusia yang bereinkarnasi. Ye Chen lewat dan menyadari bahwa tempat ini lebih istimewa dari yang dia bayangkan. Dia sangat yakin bahwa orang yang membuka dunia luar angkasa ini haruslah orang kuat yang bisa mencapai langit dan bumi. Untuk sesaat, dia teringat sosok di punggung yang kesepian, tapi itu bukan Hong Chen, tapi Liu Dao, karena Hong Chen ada di Great Chu saat itu, dan Liu Dao pasti penulis puisi ini. Dia melihat ke dinding batu untuk terakhir kalinya, lalu dengan tenang berbalik, menawarkan sepotong kesadaran ilahi yang tercetak di dunia kosmik ini yang berisi banyak kata dalam kesadaran ilahi. Linghua kecil juga mengikuti, yang entah kenapa melihat puisi kuno di dinding batu sebelum pergi. Mereka berdua pergi, meninggalkan dunia luar angkasa dalam tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa dua pasang mata tua yang kotor sedang mengawasi mereka pergi. Ye Chen, yang datang dari dunia luar angkasa, mengorbankan kapal perangnya dan langsung pergi ke timur di sepanjang peta langit berbintang. Adapun Ye Chen, dia keluar dari dunia kosmik dan duduk, diam dari awal sampai akhir, masih memikirkan puisi itu. Linghua kecil melirik lebih dari sekali, tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, seperti batang kayu. Jadi 3 atau 5 hari berlalu dalam keheningan, kapal perang masih belum mendengar atau melihat sisi lain galaksi. Baru pada hari ke-9 Ye Chen berdiri sambil bermeditasi dan menatap ke kejauhan. Ada kapal perang yang menjulang tinggi, megah, dikelilingi atap ungu dan emas, sangat terang, berpacu sepanjang jalan, mendorong lautan bintang dan ombak yang luas dengan kecepatan luar biasa. Pergi untuk mencuri kapal pasti sangat mengasyikkan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bergumam. Orang-orang yang melakukan perjalanan ke dan dari Laut Bintang Xuan Huang sepanjang tahun berpikir bahwa orang yang ingin menyeberangi Laut Bintang ini dan wilayah bintang lainnya ingin pergi ke benua gurun yang mendalam, dan kebanyakan dari mereka akan membawa kapal perang bersama mereka. Untuk kapal perang kelas semi-imperial, komisinya tidak boleh kecil. Ye Chen menyentuh dagunya. Tidak mungkin, siapa yang bisa membuat orang lebih kuat? Linghua kecil mengangkat bahu. Dibandingkan dengan 100.000 batu awal, nyawa sendiri lebih penting, sebuah kapal perang kelas kekaisaran yang berani dirampok oleh bajak laut. Dibandingkan dengan orang besar ini, kapal perang Thunder adalah batu bata dan akan hancur begitu melewatinya. Linghua kecil buru-buru mengarahkan kapal dan bersembunyi jauh, takut pemilik kapal lain akan secara tidak sengaja menabrak mereka ke arah yang salah. Ye Chen dan Xiao Linghua terbatuk saat mereka melihat kapal perang kelas Kuaso Emperor pergi. Xiao Linghua dan Ye Chen mengubah wujud mereka dan melihat ke samping, hanya untuk melihat ratusan kapal perang berlari kencang. Yang pertama adalah yang terbesar. Kelas tentara suci Istana Taiking yang dilindungi berteriak keras. Setelah itu, dia memimpin ratusan kapal perang untuk mencari Laut Bintang dalam waktu yang lama. Bagian depannya kering, dan Ye Chen menenggelamkan 3 kapal perang kelas semu yang terkepung satu persatu. Little Linghua menjerit, darah Tyrannosaurus naik, mengumpulkan 3 juta batu sumber, dan kapal itu melaju ke masa lalu. 7 dan 8 menyapu kapal perang yang mengelilingi Istana Taiking. Kapal perang kelas prajurit Istana Taiking meraung, dan kemudian rantai besi tebal terbang keluar. Ia ingin melarikan diri, tetapi rantai kapal perang kelas prajurit suci menariknya menjauh dari Istana Taiking. Melihat hal tersebut, ratusan kapal perang di Istana Taiking juga menembakkan rantai besi dengan kait besi. Kapal perang guntur bertempur satu persatu, dan kapal perang guntur langsung terikat dan tidak bisa kabur. Saya ingin pergi ke benua mendalam liar untuk mencari bantuan dari Istana Taiking, tetapi saya tidak menyangka mereka akan menghadapi pertempuran laut ini sebelum memasuki benua mendalam liar. Saya melihat bahwa itu adalah Ye Chen dan Xiao Linghua. Ketika ada 2 dari mereka,
mereka baru saja mulai meledak dan mengejar Anda, tetapi meleset. Brengsek, Ye Chen dan Xiao Linghua melihat bahwa itu adalah kapal perang kultus Dewa Bulan, keduanya memakan ibu mereka, dan mereka tidak tahu bahwa kultus Dewa Bulan keluar dan mereka jatuh ke angin. Sejak itu, segalanya menjadi lebih buruk. Ledakan, ledakan, lautan bintang ini menjadi gelisah dengan penambahan Sekte Pemujaan Bulan. Kapal perang Istana Taeking dan Sekte Pemujaan Bulan memiliki total hampir 500 kapal, dan kapal perang kelas Saint Warrior juga hadir, sebuah ferry. Saya berlutut, kali ini saya benar-benar berlutut, membiarkan Linghua kecil berjalan dan berteriak lagi, dan membiarkan kapal perang kelas prajurit suci bertarung lagi, tidak mampu menghentikan serangan gabungan dari begitu banyak kapal perang. Kapal perang Thunder diledakkan di tempat. Kapal perang Thunder meledak dan mereka pun meledak dan tanpa sengaja jatuh ke bintang-bintang. Kali ini untuk menggantung, Ye Chen menstabilkan tubuhnya di dalam air, wajahnya sangat sulit untuk dilihat ketika bumi tidak takut pada lawan dengan kekuatan militernya, tetapi itu adalah lautan bintang yang aneh dan liar yang bertahan, itu, biksu, di mana? Jika mereka jatuh di sana, mereka seperti manusia dan bisa tenggelam kapan saja. Tidak masuk akal bahwa Xianlun Tiandao, yang selalu dirugikan, tidak dapat berkomunikasi dengan lubang hitam kosmik Xuan Huang Xinghai, sehingga mereka tidak dapat menghindarinya. Pukulan ini menghancurkan. Sama seperti dia tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia terkejut menemukan bahwa mana di tubuhnya tidak terkendali, mana dan hai-nya terus berlipat ganda, dan darah tubuh suci juga menyembur keluar begitu saja. Apa situasinya? Tanpa sadar, dia menoleh untuk melihat ke arah di mana Linghua kecil itu jatuh ke air, dan dia melihat bocah itu terlempar ke bintang, dan dia mengisi lebih dari satu tegukan air laut, dan dia bisa tenggelam, selalu. Ye Chen bahkan lebih terkejut. Hal yang sama jatuh ke air, dan Linghua mana kecil tetap ada, tetapi tidak ada salahnya. Apa ini? Aura Ye Chen bersinar dan dia sepertinya memikirkan kemungkinan ini. Tubuh suci kuno milik garis keturunan patrilineal Kaisar Suangu, dan tubuh suci terpisah. Sebagian besar adalah hak istimewa yang diberikan oleh Kaisar Suangu. Dia menertawakan pikiran itu. Tersenyum, dia menunjukkan dua baris gigi putih dan dengan sengaja mengeluarkan belati. Tanpa perintah mereka, menara Istana Taeking dan kapal perang Sekte Pemujaan Bulan menuju Lautan Bintang, tempat Ye Chen dan Xiao Linghua jatuh ke air satu persatu. Tiba-tiba, mata kedua Ling kecil melebar dan mereka bisa dengan jelas melihat mana dan darah mengalir keluar dari tubuh Ye Chen. Setelah menyelamatkan Little Linghua, Ye Chen terbang seperti dewa, terbang di tengah laut, langsung menuju ke Istana Taeking dan kapal perang pemujaan dari Sekte Dewa Bulan, dengan pala cahaya kemasan di tangan dan kekuatan yang tak tertandingi. Di laut, Istana Taeking dan Sekte Dewa Bulan penyembah dibombardir oleh hampir 500 kapal perang seolah-olah lautan bintang telah hancur total. Bagaimana situasinya? Dengan gerakan yang begitu besar, kapal perang yang lewat tercengang, apa saraf Istana Taeking dan penyembahan Dewa Bulan? Jangan mengambil jalan yang salah. Seseorang berkata, saya mendengar bahwa Sekte Dewa Bulan dan Sekte Istana Taeking menenggelamkan kapal perang kelas prajurit suci, dan kebanyakan dari mereka membombardir mereka yang jatuh ke air. Bertarung, lawan orang tua. Percakapan di kuartet tidak pernah terdengar oleh Yin Zong dan Dewa Penyembahan Bulan, masing-masing melolong lebih keras dari yang lain, seperti dua anjing gila yang akan menjadi gila. Hampir 500 kapal perang dari Istana Taeking dan Sekte Pemujaan Bulan akhirnya mati. Mereka semua nongkrong di sana dan mempelajari laut, tetapi mereka tidak pernah melihat penampilan Ye Chen dan Xiao Ling. Kebanyakan dari mereka dibom menjadi abu. Seseorang berkata, bahkan jika tidak dibom sampai mati, pasti akan tenggelam. Yin Zong membaca pengetahuan ilahi, dan wajah tua itu tiba-tiba menjadi jahat dan berteriak dengan dingin. Ini, orang-orang yang menyembah Sekte Dewa Bulan dan Istana Taeking tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Bahkan Yin Zong, Dewa Pemujaan Bulan Suci, dan para biksu yang menonton dari jauh juga terkejut. Sementara semua orang terkejut, kapal perang di Istana Taeking secara misterius terbelah dan cahaya ilahi menembusnya dari dasar laut. Itu tidak mungkin. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, mata Yin Zong tiba-tiba membengkak dan dia menatap Su Tian dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa ini adalah Xuan Huang Xinghai, keanehannya terkenal di dunia, seorang biksu yang hampir di bawah level kaisar mengikat mana tanpa syarat, apalagi terbang, bahkan berenang di laut pun sulit. Jelas bahwa Ye Chen adalah orang yang cerdas dan benar-benar bisa berjalan di langit di atas lautan bintang. Menurut perintah, apakah itu Istana Taeking atau pemujaan Sekte Dewa Bulan, hampir 500 kapal perang, menara, kekuatan dewa yang menghidupkan kembali dan dewa penguasa akan segera diarahkan ke Su Tian. Di tempat di Istana Taeking, kapal perang dihancurkan dan dihancurkan dengan tongkat, mengejutkan para biksu Sifang dengan takjub. Masalahnya,
Meskipun Istana Taiking dan Sekte Dewa Bulan memiliki banyak kapal perang dan menaranya cukup ganas, tidak ada yang bisa mengenai Ye Chen. Pada saat ini, wajah Yin Zong tampak jelek, keanehan Ye Chen melebihi imajinasinya, bukan hanya karena dia tidak mempertimbangkan batas lautan bintang, tetapi juga karena kekuatannya, hampir Saint level, luar biasa, mampu bertarung, kembali, ibadah bulan yang kacau dan dia punya banyak alasan untuk percaya bahwa Ye Chen adalah monster. Karena Xinghai tidak dapat membantu Ye Chen, dia pergi ke negeri Xuan Huang. Oleh karena itu, hampir 500 kapal perang dari Istana Taiking dan Sekte Dewa Pemujaan Bulan mundur bersama, batu sumbernya terbakar, dan arahnya sangat jelas. Meski begitu, Istana Taiking dan Sekte Pemujaan Bulan tidak berani jatuh cinta satu sama lain. Di belakangnya, terdengar gemuruh terus-menerus, dan dengan setiap gemuruh, Ye Chen menghancurkan kapal perang tersebut. Di Xuan Huang Xinghai ini, orang bijak mengejar dan mengalahkan hampir 500 kapal perang. Dia belum pernah melihat orang yang begitu aneh, dia juga belum pernah melihat Istana Taiking dan Pemujaan Dewa Bulan begitu bingung. Di tengah raungan, Istana Taiking dan Sekte Dewa Bulan berteriak, tetapi sulit untuk mencegah salah satu kapal perang tenggelam. Ye Chen menutup telinga terhadap raungan Yin Zong, membawa rumbai raksasa dan mengejarnya, tetapi saat dia mengejar kapal, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya geram dan geram. Anak roh kecil di Chaos Fight menjerit saat melihat Ye Chen menunjukkan kekuatannya, dia juga sangat bersemangat. Pose aspek eksperimental sudah cukup untuk keluar dari bendungan kekacauan dan suara. Kecepatan kapal perang terbang segera meningkat satu tahap, dan mereka hanya bisa berbalik dan bertarung menghantam pantai seberang. Yin Zong mungkin bertanya-tanya bagaimana Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan sangat berbeda ketika dia meninggalkan Xuan Huang